Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 11 Maret 2023, hari biasa pekan kedua Prapaskah, menu sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas bab 15 ayat 1-3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, di tengah keterpurukan yang sedang dialami, anak bungsu itu ingat akan kemurahan hati bapaknya, di mana ia mengatakan demikian tadi. Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ingatan akan kemurahan hati bapaknya itulah yang menggerakkan dirinya untuk mau kembali ke rumah, bukan untuk meminta haknya lagi sebagai anak, karena ia sadar sungguh ia telah melukai hati bapaknya. Namun ia kembali untuk menjadi upahan bapaknya saja, supaya bisa hidup lebih manusiawi dan nyaman daripada sebelumnya. Nah, ketika ayahnya melihat anak bungsunya pulang, ia pun bergegas mendekati anaknya. Ayahnya seolah tidak tinggal diam menunggu anak bungsunya mendekat, tetapi ia pun bergegas berlari mendekati anaknya, memeluk, mencium, dan mengembalikan haknya sebagai anak. Anak bungsu yang tersesat tetap ingat jalan pulang, sebab kenangan kemurahan hati Bapa menjadi penunjuk arah untuknya kembali pulang. Saudari-saudaraku, keyakinan akan Bapa yang baik menumbuhkan harapan bagi anak bungsu untuk pulang. Perumpamaan ini menantang kita untuk mewujudkan gaya hidup penuh belas kasih dan murah hati yang memberi hidup bagi yang lain yang tersesat dalam hidupnya. Saudari-saudaraku, bisa saja terjadi saudara-saudari kita enggan bertobat karena melihat betapa munafiknya kita yang mengaku diri beragama dan beriman kepada Tuhan Yesus, namun cara hidup kita tidak sepadan dengan apa yang kita imani. Semoga iman kita kepada Tuhan Yesus menggerakkan kita memiliki hati seperti hati Tuhan, mudah berbela rasa dan murah hati, sehingga orang lain pun tergerak untuk pulang berbenah menjadi semakin baik. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini Engkau menceritakan kisah yang sangat dalam maknanya. Bapa yang begitu murah hati kepada anak-anaknya. Betapa kami sering seperti anak bungsu yang menyia-nyiakan rahmat-Mu dengan jatuh dan jatuh lagi dalam lembah dosa dan cinta diri. Kami juga sering berlaku seperti anak sulung yang mudah iri hati dan dengki, sulit bersyukur dan tidak bisa menyadari kemurahan-Mu. Semoga kami hari ini mampu menyadari kemurahan-Mu dan lebih banyak bersyukur atas hidup dengan segala dinamika yang harus kami tekuni. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan meraja bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.